Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, setiap jiwa akan merasakan mati. Kematian adalah kepastian yang tak bisa ditawar, tak bisa ditunda. Tapi betapa seringnya kita lupa. Kita tertawa hari ini tanpa tahu apakah esok masih hidup. Hari ini mari kita duduk sejenak, menenangkan hati dan merenungi hakikat kematian. Karena yang mengingat mati akan bijak dalam menjalani hidup. Kematian bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan yang kekal. Dunia hanya tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 64. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahui. Dunia hanyalah jembatan. Jangan terlalu sibuk menghias jembatan sampai lupa kemana arah tujuannya. Kematian adalah nasihat paling jujur bagi hati yang lalai. Kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk disiapkan. Waktu hidup adalah pinjaman dan ajal adalah batas waktu pengembalian. Bukan cepat atau lambatnya ajal yang penting, tapi siap atau tidaknya kita menghadapinya. Setiap detik yang kita abaikan dalam kelalaian bisa jadi membawa kita pada penyesalan abadi. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang muda tapi tak sempat tua. Banyak yang sehat tapi wafat mendadak. Sesungguhnya ajal bisa bila telah datang tidak dapat ditunda. Quran surah Al-A'raf ayat 34. Jangan tunda taubat, saudara-saudara sekalian. Jangan tunggu tua untuk dekat dengan Allah. Karena kematian tidak pernah janji kapan datangnya. Orang kaya mati meninggalkan harta. Ulama mati meninggalkan ilmu. Pejuang mati meninggalkan sejarah. Kita akan meninggalkan apa? Jika anak Adam mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
maka hidupkan amal yang tetap hidup setelah kita mati. Saudara-saudara sekalian, jangan bangga dengan gelar, jabatan, atau harta, karena di kubur kita hanya dibungkus kain kafan. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka isilah hidup dengan amal solih, taubat dan zikir, karena itu yang akan menemani kita di alam kubur. Ya Allah, jika Engkau panggil kami malam ini, maka panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan kami pergi dalam keadaan bermaksiat. Ampuni dosa-dosa kami yang terang-terangan maupun tersembunyi. Ya Allah, karuniakan kami sakaratul maut yang lembut dan tenang, dan istirahatkan kami dalam rahmat-Mu yang luas. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Jadikan setiap hari sebagai persiapan untuk hari terakhir kita. Semoga ketika ajal datang, kita tersenyum dan bukan menangis. Para sahabat Rasulullah tidak takut mati, karena mereka tahu mati adalah pertemuan dengan sang kekasih. Umar bin Khattab wafat dalam sujud. Utsman bin Affan wafat dalam mushaf. Khalid bin Walid menangis karena mati di atas ranjang, bukan di medan jihad. Mereka tahu hidup bukan tentang panjangnya usia, tapi tentang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.